Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita menuju sekolah kita ini dibalasi oleh Allah dengan pahala melipat ganda dan kita mudah-mudahan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi anak bapak semuanya ada makan tadi pagi? Belum. Oh belum ya? Ini tolong usahakan untuk makan di waktu pagi itu. Kalau tidak usahakan puasa sunnah. Ya. Karena ini sama-sama bermanfaat bagi kita. Sebelum kita ngambil absen, ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Untuk memulai pelajaran siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, semoga dengan pembacaan doa kita tadi, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan semoga ilmu itu yang menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak bapak, sebelum kita mulai, kita ambil absennya dulu, ya. Raisa Mutmainah hadir. Diva, Surya, Aidil, Fajri, Aidil, Hadir, Pak. ya alhamdulillah semuanya hadir. Jadi untuk itu marilah kita lanjutkan proses belajar mengajar kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada materi kita, anak-anak bapak, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran minggu kemarin? Ya, silakan. Korban yang artinya dekat. Secara istilah, kurban ialah hewan yang disembelih dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Hukum ibadah kurban adalah sunnah dan wajib apabila dilakukan. Tempat penyembelihan kurban adalah dekat dengan tempat sholat Idul Adha. Waktu penyembelihan kurban setelah sholat Idul Adha sampai malam tanggal 13 Zulhijjah. Oke, itu. Oke, terima kasih kepada Ayela yang telah menyampaikan tentang kurban, pengertiannya, hukumnya, dan pelaksanaan kurban tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan karena hari ini anak-anak bapak sebagai peserta didik, mungkin Surya besok di kampungnya menjadi ketua masjid. Ya. Dan salah satu kalau kita sudah berada di kampung yang akan kita lakukan tentang pembahasan tentang kurban ini. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya. Jadi karena itu semoga materi kita ini bermanfaat untuk kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan sub materi kita masih tentang kurban, ya. Masih tentang kurban. Ini secara garis besar. 1. Ketentuan hewan kurban. 2. Pemanfaatan daging kurban. 3. Sunnah-sunnah dalam penyembelihan kurban tersebut. Yang terakhir adalah hikmah kurban tersebut. Jadi untuk itu anak-anak bapak kita bagi kelompok. Laki-laki 1 kelompok saja, yang perempuan dibagi menjadi 2 kelompok. Boleh duduk per kelompok. Silakan. Tentang kurban sesuai dengan 4 sub pembahasan yang Bapak sampaikan tadi. Ya.
Yang bertanggung jawab adalah kelompok laki-laki Surya dan kawan-kawannya, dan kelompok yang lain nanti boleh mempertanyakan kepada kelompok Surya. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang. Boleh didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nah. Tapi yang dibahas tentang korban. Sudah? Bisa hasil diskusinya bisa disampaikan kelompok 1 atau bisa? Oke, kepada perwakilan juru bicaranya silakan memaparkan tentang yang berkaitan dengan 4 sub pembahasan yang secara garis besar telah Bapak sampaikan. Silakan. Sebutkan nama baru sampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Surya Hadim. Saya akan menyampaikan presentasi tentang kurban. Yang pertama, ketentuan kurban domba, kambing berumur 1 tahun, unta dan sapi. Unta berlaku untuk 7 orang peserta kurban. Yang kedua, manfaat daging kurban 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk masyarakat sekitar, 1/3 untuk orang berkurban. Yang ketiga, sunah-sunah dalam menyembelih. Ada 4 macam, yaitu yang pertama membaca bismillah, yang kedua sholawat, yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat memotong pangkal leher. Selanjutnya yang keempat, hikmah berkurban. Ada 3 macam. Yang pertama, menambah kecintaan kepada Allah, memanfaatkan tolong menolong, mewujudkan tolong menolong, memperkokoh tali persaudaraan. Itu hasil diskusi dari kelompok 2. Yang 4 sub pembahasan tadi. Silakan kelompok 1 dan 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Boleh dicatat pertanyaannya kelompok 1. Ya, sebutkan nama dan pertanyaannya. Apa saja pemanfaatan daging korban? Ini pertanyaan dari Yela ya. Kelompok 2, ada? Ada, silakan. Apakah boleh kambing atau unta yang berumur di bawah 1 tahun dikurbankan, dan berapa batas maksimal umur kambing atau domba yang boleh dikurbankan? Ya. Untuk kambing, apakah boleh dijadikan korban umurnya di bawah 1 tahun? Ini inti pertanyaan dari Diva tadi. Ya. Silakan langsung dijawab. Silakan. Silakan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siap, akan menjawab pertanyaan di kelompok 1. Apa saja pemanfaatan daging kurban? Yang pertama yaitu 1/3 untuk fakir miskin, yang kedua 1/3 untuk masyarakat sekitar, yang ketiga 1/3 untuk orang berkurban. Ya. Ini jawaban dari Surya Halim. Bagaimana ya? Pas? Oke, pas. Pertanyaan dari kelompok 3. Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja pemanfaatan daging kurban? Apakah boleh hewan dikurbankan?
domba, kambing berumur 1 tahun, unta dan sapi. Sapi dan unta berlaku untuk 7 orang peserta kurban. Sudah? Bagaimana kelompok 3? Nyambung dengan jawabannya atau tidak? Atau pas atau bagaimana? Kurang. Di mana kurangnya? Di kurang itu di mana? Ya, ini untuk kelompok 3 meminta kepastiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh hewan domba yang berumur kurang dari 1 tahun dikuburkan? Menurut kami tidak boleh. Tidak boleh, ya. Bagaimana Diva? Untuk boleh atau tidaknya nanti biar Bapak yang menjelaskan. Sekarang perhatikan ke depan. Boleh sambil duduk kayak gini, boleh duduknya yang penting menghadap ke depan ya. Oke. Perhatikan gambar di depan ini. Ini apa ini? Siapa yang bisa memberikan, menjelaskan tentang apa ini? Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tentang penyembelihan. Oke, kelompok 2 mengatakan tentang penyembelihan. Kelompok 1 bagaimana? Oke, kelompok 1 mengatakan pembagian daging korban. Kelompok 3 bagaimana? Proses penyelenggaraan hewan kurban mulai dari penyembelihan, pembagian langsung dibagikan kepada orang-orang tertentu, ya. Oke, ini opsinya, ya. Berbeda-beda opsi itu untuk memajukan kita tidak jadi masalah. Oke, masuk kita ke materi kita. Nih, ketentuan hewan kurban, ya. Jadi dijelaskan bahwa di dalam ketentuan hewan kurban tersebut yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 yang artinya dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Berarti kita menyembelih hewan kurban tersebut, kita menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya, hewan yang dimaksud adalah onta, sapi, kerbau, kambing, domba. Ya. Jadi untuk binatangnya atau yang akan dijadikan korban ini adalah, ini sudah jelas sekali. Akan tetapi ketentuannya adalah cukup umur. Sesuai dengan pertanyaan kelompok 3 tadi, domba sekurang-kurang umurnya, ini sekurang-kurangnya adalah berumur 1 tahun atau sudah copot atau sudah berganti giginya. Ada giginya yang berganti sebelum 1 tahun? Ada. Berarti pertumbuhannya bagus. Umurnya belum 1 tahun, tapi tubuhnya sudah besar, giginya sudah copot. Boleh dijadikan korban? Boleh. Diambil salah satu dari yang 2 tadi. 1, umurnya jadi patokan. Yang kedua, sudah berganti atau tanggal giginya. Yang kedua adalah kambing. Nah ini sama dengan yang di atas. Unta sekurang-kurangnya adalah umurnya 5 tahun. Sedangkan sapi sama kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Ya. Jadi untuk itu apa pesan Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk tentang korban ini? Kami telah menyembelih hewan korban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang. Ya, ingat, unta, sapi, kerbau berlaku untuk 7 orang. Kalau untuk kambing, kibas, biri-biri berlaku untuk 1 orang, ya. Jadi hewan yang sah untuk dikorbankan adalah hewan yang tidak cacat. Apa maksudnya tidak cacat? Baik karena dia pincang, ya, atau ini kambingnya kena stroke.
pincang dia, ngesot jalannya. Atau sangat kurus, ya, ini tak boleh. Atau putus telinganya, atau putus ekornya, atau karena sakit. Jadi intinya kita mengorbankan kambing itu adalah kambing terbaik atau kambing pilihan. Bisa dipahami? Ya, lanjut ke materi yang sub pembahasan yang kedua adalah pemanfaatan daging korban. Bagaimana? Ini adalah ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh keridaan dari Allah. Selain itu juga ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging korban ini sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, ya, dalam keadaan mentah. Ya. Oh, bagaimana Pak? Saya orang kaya Pak. Saya korban 3 ekor onta. Setelah itu saya masakkan semuanya, saya bagikan kepada fakir miskin. Boleh atau tidak? Boleh, ya. Kira-kira akhirnya jadi fakir miskin ya? Mana maunya daging yang sudah dimasak yang diambil atau daging mentah? Jangankan orang fakir miskin, orang kaya pun mau seperti itu. Kenapa? Karena tinggal makan aja lagi. Ya, tapi disunahkan berdasarkan hadis bahwa untuk korban ini memang dilakukan dalam keadaan mentah. Ya. Oh, siapa saja yang berhak menerima? 1. Untuk yang berkorban dan keluarganya. Yang kedua untuk fakir miskin. Yang ketiga untuk menghadiahkan kepada masyarakat sekelilingnya sesuai dengan sabda Rasulullah. Apa pesan Rasulullah? Daging korban itu makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Boleh disedekahkan, memang dianjurkan. Boleh disimpan, boleh. Kapan digunakan? Ya, kapan kita membutuhkan, ya. Apabila korban itu diniatkan sebagai nazar, maka daging korban tersebut wajib diberikan kepada fakir miskin. Jadi terangkan apa? Ini wajib hukumnya. Ya. Bahkan orang yang berkorban itu kalau yang dia bernazar, bahkan dia tidak boleh mengambil dagingnya sedikit pun. Jadi terangkan apa? Ya, jadi hukum korban itu memang awalnya sudah mangkat, tapi kalau dinazarkan, contoh, saya kalau berhasil, anak saya, kalau diri saya berhasil, maka saya akan mengorbankan 1 ekor sapi, kamu nggak boleh ngambil dagingnya, karena ini adalah korbannya adalah korban nazar. Jadi nggak ada apa? Bisa dipahami. Lanjut yang kedua yaitu tentang sunnah-sunnah dalam melakukan penyembelihan. 1. Melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasanya seperti membaca bismillah, ya, membaca selawat, membaca takbir, menghadap kiblat. Ini menggulingkan hewan itu arah rusuk kiri, memotong pangkal leher serta memotong urat besar lehernya itu, ya. Ada di dalam yang buku yang lain menajamkan pisau. Ini banyak. Yang lain mengikat kakinya, ya. Setelah itu membaca doa sebagai mana yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga adalah orang yang berkorban menyembelih menghadiri hewan korbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan secara langsung. Ya. Lanjut yang terakhir atau yang kita masuk ke materi kita tentang hikmah korban. Di sini Bapak membagi berdasarkan buku. Bagi orang yang berkorban, hikmahnya adalah 1. Menambah kecintaan kepada Allah. 2. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. 3. Menunjukkan rasa syukur karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita, kesehatan apapun ini adalah titipan dari Allah. Yang keempat, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa menghargai dan solidaritas, ya. Bagi penerima daging korban, apa hikmahnya bagi mereka? Yang pertama, menambah keimanan kepada Allah, sudah pasti. Yang kedua, bertambah semangat dalam hidupnya, ya. Setelah itu, bagi kepentingan umum, memperkokohkan tali persaudaraan, betul. Kenapa? Karena dia mendapatkan sebagian daging korban tersebut. Setelah itu, melibatkan semua lapisan masyarakat, menumbuhkan, meningkatkan kesadaran beragama baik
bagi orang yang mampu maupun yang tidak mampu, ya. Jadi inilah materi kita pada hari ini tentang ketentuan hewan kurban, pemanfaatan daging kurban, dan sunnah-sunnah dalam kurban dan hikmah pelaksanaan kurban tersebut. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, di sini apa iktibar pelajaran yang bisa anak Bapak ambil? Siapa yang bisa? Siapa? Tentang 4 sub pembahasan yang Bapak sampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, kayaknya Diva, silakan Diva menyimpulkan tentang 4 materi kita tadi. Kesimpulannya, ketentuan hewan kurban, kambing dan domba yang dikurbankan berusia 1 tahun. Unta, sapi, dan pemanfaatan daging kurban 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk masyarakat sekitar, dan 1/3 untuk yang berkorban dan keluarganya. Dan sunnah-sunnah dalam penyembelihan, membaca bismillah, berselawat, menghadap kiblat, dan memotong pangkal leher. Dan hikmah berkurban, menambah cinta kepada Allah, menunjukkan tolong menolong, dan memperkokoh tali persaudaraan. Oke, terima kasih kepada Diva yang telah menyimpulkan. Jadi itulah kesimpulan tentang materi kurban kita hari ini. Dan minggu depan, sebelum minggu depan, jadi anak bapak semuanya dengan adanya berkorban ini semangat untuk rasa tolong menolong, baik dalam kehidupan di dalam lokal ini ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung Allah perintahkan kepada kita. Bisa dipahami bagi anak bapak ini semuanya, ya. Jadi untuk minggu depan materi kita tentang akikah. Apa pengertian akikah? Bagaimana tentang hewan yang dijadikan untuk kurban untuk akikah tersebut? Bagaimana pembagiannya? Nah, ini nanti kita jelaskan, ya. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.